Ya, Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Ya, serangan menargetkan situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahed Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Setelah serangan 3 malam berturut-turut, pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan terbarunya terhadap Iran. Ya, eskalasi meningkat usai Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pemirsa, pasukan Iran mengerahkan rudal dan drone untuk menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, Irak. Ya, bisa warga Irak dikejutkan dengan dentuman keras akibat serangan rudal dan drone Iran yang menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil. Ledakan besar juga terdengar dari dekat konsulat Amerika di Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara Amerika Serikat diaktifkan untuk mencegah serangan udara Iran terhadap konsulat Amerika yang terletak di dekat pasukan Amerika bermarkas. Serangan ini bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi ke Washington, Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pesawat intai maritim MQ-4C Triton diketahui diproduksi perusahaan Amerika Serikat Northrop Grumman. MQ-4C Triton digunakan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Australia. Pesawat nirawak senilai 3,5 triliun rupiah ini mampu mengudara 24 jam dan menjelajah hingga 7.400 mil laut. Pemirsa, IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Ya, pemirsa, Tehran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Tunub, Iran juga jadi sasaran serangan udara militer Amerika.
Itu nggak bisa lewat Mbak orang situ. Kobaran api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. Naas, 3 mobil yang berada di lokasi ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau sumber air. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, Agus Rohim, Anyus melaporkan. Ya, akibat sopir main ponsel saat mobil melaju kencang, sebuah truk molen tersangkut di terowongan Matraman, Jakarta. Sidang lanjutan Dr. Tifa pagi ini beragendakan. Halo, selamat pagi, welcome back to Newsroom Pagi. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Togi, apa Syafa. kabar? Luar biasa, selalu harus semangat di pagi hari ini ya. Apa gara-gara Argentina menang subuh tadi? Yang tadi pagi benar menang, ini Argentina menang lawan Inggris. Berapa skornya lupa aku ya? 2-1. 2-1. Kamu lu tim sama Melaju siapa ke nih? final ya. Aku sih tadi dukung Inggris sebenarnya ya. Inggris? Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kalau boleh tahu bisa kenapa sih Syafa ngedukung Inggris dia mau tahu nih? Karena suka negaranya. Oh, jadi suka dukung negaranya. klubnya. Karena suka Inggris kan negaranya. Bukan Betul. pemain-pemain yang jago-jago ya. Enggak sih, nggak ngerti sebenarnya. Baik, tapi nanti ke depannya final ini Argentina melawan Spanyol. Spanyol. Kira-kira Dukung siapa yang mana? menang? Aku lebih ke Spanyol sih kayaknya Oh, sama sih. berarti. Sama kita ya. Ya udah, nanti kita berharap Spanyol menang di final, but we'll see how it is ya. Kita sabar dulu bisa di rumah, gimana kabarnya pagi hari ini? Senang sekali. Saya Togi Sinaga. Dan saya Syafaati Suryo menemani Anda pagi ini. Dan Yes. kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Ya, sebagai pembuka iNewsroom pagi kali ini, kami memiliki informasi lainnya. Di antaranya ini ada 2 pengedar narkoba jenis sabu dan ganja berhasil diringkus oleh polisi. Penangkapan diwarnai tangis histeris ibu salah satu pelaku yang tak kuasa melihat putranya digiring polisi. Dua pemuda terduga pengedar narkoba tak berkutik saat mencoba kabur dari sergapan tim opsional narkoba Polsek Metro Gambir di permukiman padat penduduk Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Itu apa tuh? Apaan? Sabu. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, petugas mendapati 14 klip berisi sabu seberat 3 gram dan 2 paket ganja seberat 10,36 gram. Tangis histeris ibu salah satu pelaku pecah saat melihat putranya dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Saya baru datang dari kampung, Pak. Baru saya nggak bisa bangun. Penggeledahan dilakukan karena dicurigai pelaku menyimpan barang haram lainnya. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Polisi pun kini tengah mengembangkan kasus guna mengungkap bandar pemasok narkoba kepada keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa diduga mengendarai mobil sambil memainkan ponsel. Sebuah mobil truk molen nyangkut di bawah terowongan kereta di Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, pemirsa, mobil truk molen ini bermuatan beton cair menyangkut di terowongan kereta Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis dini hari. Truk dengan nomor polisi B9424TIA ini melaju dari Kampung Melayu menuju Salemba. Diduga sopir memacu truk sambil memainkan ponsel. Mobil akhirnya dapat dievakuasi dengan cara mengempeskan keempat buah ban mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun truk mengalami kerusakan di bagian atasnya.